Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fi Syaputra. Saya mahasiswa dari kelas ilmu komputer 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Baku, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang didoseni oleh Ibu Junaida MPD. Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu tentang bahasa baku. Yang pertama yaitu pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Oke, ciri-ciri bahasa baku itu ada 5. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Keempat, bukan bahasa percakapan. Dan yang terakhir, tidak mengandung arti pluralisme. Kita masuk yang pertama, yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. Dimana kita bisa lihat contohnya, yaitu katanya bertemu, kata tidak bakunya ketemu. Contoh kalimatnya yaitu saya bertemu ayah di rumah. Kata tidak bakunya saya ketemu ayah di rumah. Terus kata selanjutnya baku yaitu merasa dan tidak bakunya ngerasa. Contoh kalimatnya yaitu ibu merasa bahagia. Kata tidak bakunya ibu ngerasa bahagia. Oke, yang kedua yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya yaitu itu salah. Kata tidak bakunya itu adalah salah. Contoh kalimatnya, Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu salah. Yang tidak bakunya, Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah. Terus yang selanjutnya kesempatan lain. Kata tidak bakunya lain kesempatan. Contoh kalimatnya, kita akan bertemu pada kesempatan lain. Tidak bakunya kita akan bertemu pada lain kesempatan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan imbuhan secara eksplisit. Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contohnya yaitu katanya bernyanyi, kata tidak bakunya nyanyi. Contoh kalimatnya adik dan kakak bernyanyi bersama. Kata tidak bakunya adik dan kakak nyanyi bersama. Selanjutnya yaitu bermain, kata tidak bakunya main. Contoh kalimatnya pemuda itu sangat pintar bermain catur. Kata tidak bakunya pemuda itu sangat pintar main catur. Dan yang keempat, bukan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. Contohnya, kata bakunya tetapi, kata tidak bakunya tapi. Contoh kalimatnya, adik sudah minta maaf tetapi kakak masih marah. Kata tidak bakunya, adik sudah minta maaf tapi kakak masih marah. Dan selanjutnya, kata bakunya tidak, kata tidak bakunya enggak. Contoh kalimatnya yaitu ayah tidak pergi ke kantor karena sakit. Kata tidak bakunya ayah enggak ke kantor karena sakit. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan satu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlakukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah jelas maknanya.
Contohnya yaitu kata bakunya maju, kata tidak bakunya maju ke depan. Terus ada naik, terus kata tidak bakunya naik ke atas. Terus contohnya lagi hadirin, kata tidak bakunya para hadirin. Terus kata bakunya zaman dahulu, kata tidak bakunya zaman dahulu kala. Dan yang terakhir kata kata bakunya para juri, kata tidak bakunya para juri-juri. Selanjutnya ada fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku yang pertama yaitu pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi keikhlasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakaian bahasa lainnya. Dan yang ketiga, membawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Yang keempat, kerangka acuan bahasa baku menjadi tolak ukur benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada ibu dosen, juga saya mohon maaf kepada tuan, saya mohon ampun. Saya tutup hanya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.